dalam aturan berjamaah tidak boleh kita berdiri sendiri di saf. Penoni barisi ya. Cilalena tato di munri. Tidak bisa, Pak. Tato cilalena di munri loh. Tidak bisa. Bagaimana caranya masuk ki? Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, yang di sebelahnya ini minggir sedikit. Kemudian masuk. Tapi kalau tidak bisa lagi masuk, sudah padat sekali, rapat sekali saf itu, mundur satu. Caranya mundur selangkah. Ya, jangan bersamaan 3 kali bergerak dalam satu rukun fi'li. Makanya imam itu termasuk di lapangan Merdeka tidak perlu terlalu tinggi tempatnya. Imam itu tidak perlu pakai bangku-bangku. Kak dia tolong kita di asa Allahu Akbar. Bahkan makruh hukumnya kalau kita salat menghadap ke atas. Allahu Akbar gelopa kali garepinnya masih gie. Gelopa lampu-lampu masih gie. Itu makruh hukumnya. Cukup saja imam sejajar dengan rata dengan jamaah biasa. Kalau khatib lah memang disunatkan tempat tinggi, itu ada mimbar. Tapi imam cukup rata dengan jamaah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqimus salata watuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang kami muliakan, iro amalakna rupatawe mula-mula di Paris Samatu di Surimundi sepajang kau mengesini sempajanna insyaallah salamai nasabat nari kumagasing sempajange dek na mega pelanggaran na pigau nasab sempajange rem inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, melarang. Mungkin ada yang bertanya, makin lagi paling mega pasempajang makalasi, mega pasempajang korupsi, mega pasempajang pabeleng. Boleh jadi caranya salat yang tidak benar. Pak, rem tidak berfungsi. Ada rem tapi tidak berfungsi remnya, Pak. Boleh jadi air yang dipakai berudu tidak bisa dipakai, mungkin mustamal sudah, atau air najis, ya. Atau boleh jadi caranya berudu yang salah, ya. Atau boleh jadi cara mandi janabah keliru, atau boleh jadi caranya tayamum salah, atau boleh jadi caranya salat memang tidak benar. Ada kan kasus di masa Nabi, orang Arab Badui masuk masjid, Nabi bersama sahabat sementara duduk di masjid, lalu orang Badui dia salat, sudah salat bergabung dengan Nabi, suruh kembali salat, dia pun masuk panjang, diulangi lagi salatnya, kemudian
datang bergabung, Nabi suruh, disku masuk pajang, dia pun masuk pajang. Padahal sudah salat. Sampai diulangi 3 kali, ya Rasulullah, begitu bicara aku saya salat. Lalu Nabi berikan penjelasan tata cara salat yang benar. Kalau salat ini baik, Pak, insya Allah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara aman. Kan itu tadi, Pak, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah tarawih yang kami muliakan, oleh karena itu salat itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah pentingnya salat berjamaah. Saya sudah bahas dulu waktu acara Isra Mi'raj ini. Ya, saya lagi dikasih judul tentang salat. Itulah pentingnya kita berjamaah. Kalau kita berjamaah, mungkin di sini lupa, di sini mengingat Allah, di sini mengingat Lebaran, di sana mengingat Allah, di sini mengingat yang lain, tapi di sana mengingat Allah, sehingga mulai Allahu Akbar salat, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kurang lebih 7 menit kita salat. Tidak ada waktu sedikit pun kosong dari orang mengingat Allah, sehingga semua yang hadir 100 orang, 200 orang salat berjamaah ditulis sebagai salat sempurna semuanya, Pak, karena rombongan. Itulah baiknya kita berjamaah. Namun dalam berjamaah itu ada aturan. Ya, saya sampaikan, mungkin penting saya mulai kembali karena tidak lama lagi Lebaran ini. Aturan berjamaah pertama, niat. Imam niatnya imam, makmum niatnya makmuman, dan salatnya imam harus sama dengan salatnya makmum. Salatnya makmum harus sama dengan salatnya imam. Ya, nah, satu kesatuan, Pak. Kemudian ittihadul makan, satu tempat. Jadi kalau misalnya di sini lalu ada salat di luar, itu tidak boleh, harus satu tempat. Kecuali masjid sudah penuh, sampai di luar jalanan, di toko-toko sana, itu boleh. Ya, itu dianggap satu tempat, Pak. Makanya nanti kalau kita Lebaran, ambil posisi yang tidak berpisah dengan jamaah. Ya, kecuali hal-hal tertentu, misalnya pada pagar apa boleh buat, ya, tapi jangan sengaja, Pak, satu tempat. Kemudian makmum tidak boleh mendahului, boleh mendahului gerakannya imam. Allahu Akbar, gimana dia pandang rokok? Sami Allahu liman hamidah, Nabi taimangi. Bahkan ini diancam bermuka himar, Pak. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian tidak boleh juga mengambil posisi lebih depan dari imam. Misalnya nanti Lebaran, Idul Fitri di lapangan Merdeka, kalau berdiri di sini dekat lampu merah ini, dekat BRI, itu berarti berdiri di depan imam. Nah, sama maleko lelengnya. Ya, maleko lelengnya. Ini juga saya sampaikan dulu waktu acara Isra Mi'raj itu, saya ulangi kembali ini. Jadi yang dari sini Ahmad Yani miliki joka, jangan kita berdiri di sini terlambat kita pelipani kurut tetong cedena lampu merahnya dioloni lagi ton itu. Ambil posisi di belakang sana dekat taman bunga, Pak. Ya, anak cer berdoa. Jamaah kami muliakan, salat itu, ya, untuk lengkapnya ada namanya salat sunat. Salat sunat ini ada salat sunat yang mengikuti wajib, namanya sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar,
2 rakaat sebelum maghrib. Ini ada sarannya, Pak. Sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sya'ah. Nabi 3 kali mengulang. Salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib liman sya'ah. Gini melo. Inilah ulama memahami bahwa ini tidak muakkad, tapi ada dasar, Pak. Karena ada liman sya'ah gini melo. Tapi ada dasar, Pak. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Dalilnya sebelum isya sama, hampir sama dengan sebelum maghrib. Baina kulli azanaini shalah, baina kulli azanaini shalah, baina kulli azanaini shalah. Palawangine 2 bang, sempajang. Palawangine 2 bang, basi bawa kamu sempajang. 3 kali naulang Nabi ta. Ini dasar salat sunat sebelum isya. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Kemudian ada salat sunat tidak mengikuti wajib, ya, seperti salat tarawih, salat witir. Salat witir itu adalah penutup salat sunat di malam itu, dan tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Ya, tidak boleh 2 witir. Tidak ada 2 witir 1 malam, sebab kalau 2 kali witir 1 malam, berarti salatnya itu bukan lagi witir, tapi menjadi genap. Witir kan artinya ganjil. Ada salat duha, ya. Ada salat hajat, ada salat istisqa, ada salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini juga tidak lama. Bagaimana cara pelaksanaannya Idul Adha, Idul Fitri? Lihat, usalli sunnat Idul Fitri rakataini. Allahu Akbar. Dia niat itu bersamaan Allahu Akbar. Jadi usalli sunnat Idul Fitri rakataini ma'mum lillahi ta'ala, itu bukan niat, tapi pengantar hati, supaya hati jangan kemana-mana. Niat itu bersamaan dengan Allahu Akbar, lalu takbir ihram. Ya, maksudnya saya ulangi, Allahu Akbar, lalu doa iftitah. Sudah doa iftitah, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketujuh ini, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca Fatihah, baca surah, kemudian turun sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian bangkit. Allahu Akbar, turunkan tangan, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1. 5 kali di rakaat kedua. Seandainya, karena ini jarang terjadi, seandainya Pak Imam lupa Pak Imam, Pak Imam lupain Allahu Akbar, sudah baca di berita Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Bagaimana ini Pak? Ikuti saja Pak Imam, karena Pak Imam tidak salah. 7 kali di rakaat pertama itu bukan rukun, sunat saja. Yang menjadi masalah kalau di belakang ribut, wah, mau palet tu kampung ya, dia salah pegang ya, Papa Imam no pelet, nak lupa kita kabar ewe ke itu, nak lupa apa lagi bisa dari ini, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, jangan subhanallah. Ya, teruskan saja. Teruskan saja. Makmum ikuti imam. Itu tidak salah dan tidak perlu ditutup sujud sahwi. Karena ini bukan sunnah aban, Pak. Weh, mapala kampung itu, Pak. Mana ka Pak iman na lupai? Na lupai takabar ewen kafitu, na lupai takabar ewen kalibar kamba dua ya. Sah-sah saja, Pak. Yang menjadi masalah kalau di belakang cerita mapala kampungnya. Ya, jemaah yang kami muliakan, karena kita kewajiban makmum harus mengikuti imam. Ya, dan ini imamnya tidak keliru, imamnya cuma lupa itu tidak salah, maksudnya sah salat. Lebaran tetap sah. Jemaah yang kami muliakan, dalam aturan berjamaah tidak boleh kita berdiri sendiri di saf. Penoni barisi ya. Cilalena tato di munri. Tidak bisa, Pak. Tato cilalena di munri loh. Tidak bisa. Bagaimana caranya masuk? Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, yang di sebelahnya ini minggir sedikit. Kemudian masuk. Tapi kalau tidak bisa lagi masuk, sudah padat sekali, rapat sekali saf itu, mundur satu. Caranya mundur selangkah. Ya, jangan bersamaan 3 kali bergerak dalam satu rukun fi'li. Makanya imam itu termasuk di lapangan Merdeka tidak perlu terlalu tinggi tempatnya. Imam itu tidak perlu pakai bangku-bangku. Kak dia tolak kita di asa Allahu Akbar. Bahkan makruh hukumnya kalau kita salat menghadap ke atas. Allahu Akbar, gelopa kali garepin masih gie. Gelopa lampu-lampu masih gie. Itu makruh hukumnya. Cukup saja imam sejajar dengan rata dengan jamaah biasa. Kalau khatib lah memang disunahkan tempat tinggi, itu ada mimbar. Tapi imam cukup rata dengan jamaah biasa. Tidak perlu pakai bangku-bangku. Di sana saya masih lihat sering ada bangku disiapkan untuk imam, lebih tinggi tempatnya. Bagaimana kalau imamnya batal wudunya, Pak? Itu masalahnya. Kalau imam itu batal wudunya diganti oleh makmum, bagaimana cara menggantinya? Bekesani kedo, bekesama aja lengkap. Nah, tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut dalam satu rukun fi'li. Itu juga dalam aturan berjamaah, imam dengan makmum baris pertama sekitar telu jongka bawang, jangan terlalu jauh tempatnya imam. Jemaah kami muliakan, inilah aturan-aturan semua dalam rangka berjamaah. Karena dalam kehidupan ini, ya, itu penting dipahami. Kalau ini salat berjamaah diatur dan berjalan dengan lancar, insya Allah aman kehidupan ini, Pak. Itulah fungsi salat dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau dijalankan ini, karena salat ini berjamaah miniatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, sebelum kita salat kan imam kembali menoleh dulu ke belakang, diluruskan safnya, diisi yang kosong, Pak. Aman kan? Mungkin ada yang terlalu sudah tua nih, mungkin ada musafir lewat tidak bisa lama-lama kasih, maka imam jangan terlalu panjang. Ketika imamnya keliru, maka jamaah meluruskan dengan cara yang sopan dan halus. Subhanallah. Begitu juga kalau pemimpin kita keliru, jangan anarkis, beri nasihat tapi jangan dengan cara yang sopan. Subhanallah, alangkah indahnya ini salat berjamaah ini kalau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Pantaslah mailwani mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara tidak jelas lagi tapi bibir masih sempat bergerak. Alif Fatimah putrinya mendekatkan telinga di dekat bibir beliau. Apa yang direkam? Salah satu di antaranya adalah salat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.